Terima kasih Mbak Marica. Iya, Suara saya terdengar jelas, Mbak. sudah jelas. Mau saya share atau bagaimana Oke, saya PPT-nya? yang share ya. Baik. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, Bapak Ibu sekalian. Kesempatan yang berbahagia ini izinkan saya untuk sedikit memberikan apa ya, semacam sebenarnya mungkin Bapak Ibu juga sudah lebih tahu. Hanya kita sharing knowledge saja. Saya share screen dulu ya, Mbak. Izin share. Oke, sudah nampak ya, Mbak Marisa? Sudah ada. Oke. Baik, tema ataupun topik yang ingin saya sharingkan pada hari ini adalah tentang biospeksi enzim bakteri halofilik dari mangrove ya. Ini salah satu jenis mangrove-nya adalah Bruguiera cylindrica, khususnya saya ambil di daerah Sumatera Utara. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tilik kembali apa sih sebenarnya halofilik itu, mungkin Bapak Ibu juga sudah memahami. Hanya saya perlu menggarisbawahi bahwa di sini halofilik itu juga terbagi dari tiga tipe ya. Jadi ada konsentrasi NaCl ya, tiga jenis konsentrasi NaCl sehingga dia disebut sebagai halofilik. Yang pertama sifat halofiliknya lemah ya. Dia bisa hidup di media yang konsentrasi NaCl-nya itu 2 sampai 5%, kemudian moderat atau sedang 5 sampai 20, dan ada yang lebih menarik lagi di sini ada halofilik yang sifatnya ekstrim ya, Bapak Ibu, 20 sampai 30% NaCl itu bakteri ini bisa hidup gitu. Jadi kita tinggal menambahkan konsentrasi NaCl di dalam medium, maka bakteri halofilik ini bisa bisa tumbuh dengan baik. Nah, yang menarik adalah laporan penelitian Lucas et al. 2018 ternyata di apa namanya di ekosistem ya, ekosistem dimanapun itu ya, saya mention ekosistem mungkin yang berdaerah salinitas tinggi ya, termasuk ekosistem mangrove ya, lebih dari 1.000 spesies ya, 1.000 spesies hidup di sana. Dan yang menariknya lagi adalah di sana ada 27,9% bakteri ya. Yang maaf, eukariot, dan bakterinya itu 50,1%. Jadi bisa dikatakan bahwa komposisi presentasi bakteri itu lebih banyak ketimbang jenis organisme yang lain di daerah halofilik seperti itu. Nah, ada penelitian sebelumnya karena di sini saya membahas halofilik, saya melihat ada beberapa literatur yang sudah diteliti tentang bakteri halofilik ini, dan saya juga melihat bahwa ada keunikan ya yang sangat khusus tentunya yang dimiliki oleh bagian protein dari si halofilik ya. Ternyata ada ciri khas ya, bagian asam aminonya itu yang bersifat asam ya di bagian permukaannya juga gitu. Sehingga dia bisa survive ya, bisa survive di lingkungan di mana dia hidup. Jadi memang kalau kita lihat mikroorganisme ini sangat-sangat unik ya, terutama halofilik, karena mungkin ini bisa bisa menjadi apa istilahnya dasar untuk kita bagaimana mengembangkan si bakteri halofilik ini di dalam dunia aplikasi bioteknologi ataupun farmasi seperti itu. Nah, penelitian yang termutakhir ya hari ini, Minter et al. 2023, ternyata berhasil mengisolasi senyawa ektoin ya dari eh, bakteri Salini vibrio ya. Nah, ini yang menariknya ternyata ektoin ini bisa bisa melindungi kulit kita dari sinar UVA ya. Jadi sehingga bisa bisa melindungi eh, apa namanya yang mungkin sensitif terhadap sinar ini, bisa kita gunakan ektoin ini yang diproduksi oleh si Salini vibrio. Kenapa saya mentionnya Salini vibrio? Karena sebentar eh, ya jenis bakteri yang kami peroleh itu dari kelompok vibrio seperti itu. Jadi saya mencari literatur tentang vibrio. Nah, kenapa bisa menghasilkan eh, senyawa ektoin tadi ya? Ini berdasarkan literatur ya yang diteliti oleh si
Mintair et al. Tadi 2023 ternyata di sini ada cluster gennya ya, tentunya mungkin ini juga sudah lazim bagi Bapak Ibu, di mana kalau senyawa tertentu yang dihasilkan oleh kelompok mikroorganisme pasti ada gen klasternya. Nah, kalau kita lihat di sini biosintesis ektoin itu seperti apa? Ternyata ada 3 jenis gen di sini, bisa dilihat ek B, ek A, ek C ya. Jadi ini masuk ke dalam kelompok klaster ek ABC seperti itu. Nah, sebagai pendahuluan dari pemaparan saya, izinkan saya ini memaparkan hasil penelitian tentang ektoin ini yang dihasilkan oleh si Salini Vibrio, bahwa ternyata ektoin ini mampu diproduksi si bakteri ketika eh, dalam konsentrasi NaCl yang tinggi seperti itu. Jadi kalau NaCl-nya rendah, si ektoin ini nggak bisa diproduksi oleh si Salini Vibrio. Nah, ini juga sangat-sangat berkorelasi dengan eh, jumlah selnya ya. Bapak Ibu bisa lihat di sini di grafik yang sebelah kanan ya, semakin tinggi OD-nya, maka lektoin yang dihasilkan semakin tinggi juga. Tetapi berdasarkan hasil diskusi yang saya baca di dalam paper beliau, ternyata OD ataupun absorbansi ini tidak memiliki signifikan ya terhadap produksi si ektoin ini. Karena kalau kita lihat kan OD itu ada sel hidup dan sel mati, dan di situ dibahas juga. Jadi eh, tidak apa ya, menjadi patokan bahwa OD yang tinggi itu bisa menghasilkan ektoin yang lebih banyak seperti itu. Ini kebetulan saja selnya banyak, maka ektoinnya juga bisa tinggi seperti itu. Nah, apa yang bisa saya atau kami ya, karena ini tim penelitiannya, eh, kami kaji tentang enzim ya, karena tadi juga berbicara enzim, maka di sini saya berbicara enzim, tentang enzim yang diproduksi oleh bakteri yang asosiasinya dengan Bruguiera cylindrica. Nah, ini sebenarnya sudah terpublikasi jurnalnya, mungkin saya hanya sharing knowledge saja. Nah, ini saya mengambil di apa ya? Mungkin di sekitar pemukiman ya, seingat saya pada waktu itu. Tetapi saya kurang tahu sekarang masih ada atau gimana. Nah, ini bisa dilihat gambar. Nah, yang menarik ya, tadi saya sudah mengatakan bahwa mikroorganisme juga bisa hidup di lingkungan yang bersalinitas tinggi, dalam hal ini mangrove. Nah, kalau kita lihat ya, dan ini juga ada didukung oleh data Macrae et al. 2012, ternyata 91% itu bakteri lebih banyak hidup di ekosistem mangrove dibandingkan dengan eh, jenis mikroorganisme yang lain ya, dalam hal ini algae, protozoa ya. Ya, jadi bakteri dan jamur ya, maksudnya 91% ini bisa hidup di ekosistem mangrove. Ekosistemnya di mana saja. Jadi bisa di sedimennya, bisa di apa, akarnya, bisa di batangnya, bisa di daunnya, dan mungkin juga bisa di apa, di sana kan ekosistem mangrove itu ada bivalvianya, ada gastropodanya dan sebagainya, bisa juga hidup di situ. Nah, kalau kita lihat bagaimana siklus hidup si mikroorganisme di sekitar lingkungan ekosistem mangrove ya, karena mikroorganisme ini prinsipnya membutuhkan host ya untuk bisa survive di lingkungan, tentu saja dia harus memanfaatkan substrat-substrat yang terkandung di dalam ataupun di bagian dari ekosistem mangrove ini sendiri. Nah, yang menariknya bahwa pada waktu penelitian kami itu, setelah kami ukur salinitas, eh, kadarnya adalah 1,9 sampai 2,1%. Nah, artinya itu masuk kepada halofilik yang moderat, ya, bukan yang ekstrim. Ya. Jadi dia masih istilahnya masih di tengah-tengah ya. Kemungkinan kalau kita treatment dengan NaCl yang lebih tinggi tidak bisa hidup seperti itu. Nah, yang ini selanjutnya, kenapa sih bisa bertahan hidup si bakteri di sekitar ekosistem mangrove? Ya karena ini memanfaatkan beberapa sumber nutrisi ya, seperti karbon, sulfur, nitrogen, dan fosfor seperti itu. Dan
ini yang menarik adalah ketika kita memperoleh bakterinya, kemudian kita isolasi enzimnya, kita dapatkan proteinnya. Dan banyak kita bisa aplikasikan proteinnya untuk dunia farmasi, apalagi kesehatan, kedokteran dan sebagainya. Nah, nah, di sini kenapa kami fokus kepada bioekspresi enzim? Karena sebelumnya memang kalau di ekosistem mangrove, para peneliti hanya memfokuskan kepada satu jenis enzimnya saja. Nah, di sini kami berinisiatif untuk bagaimana kita mengkaji semua jenis enzim. Mungkin sebentar akan saya jelaskan. Nah, di sini metodenya tentunya kita melakukan namanya sampling dan kita sudah menetapkan titik samplingnya. Nah, secara khusus kami mengambil beberapa sampel dari sedimen, kemudian dari akar mangrove, kemudian juga dari batang sampai kepada daun, bahkan sampai kepada insekta yang hidup di sekitar ekosistem mangrove tersebut. Nah, ini isolasinya seperti ini mungkin sudah umum ya, Bapak Ibu. Ya, dilakukan pengencan, inkubasi, dan juga kita peroleh bakteri yang hidup. Nah, di sini media yang kami gunakan memang kami sesuaikan dengan keadaan salinitas air laut di apa di sekitar ekosistem mangrove. Karena salinitasnya 1,9, maka kadar NaCl-nya di dalam media kami sesuaikan, yaitu 1,9%. Nah, yang pertama enzim yang kami evaluasi adalah amilase. Jadi ternyata bakteri yang kami isolasi ini juga mampu ya memiliki aktivitas enzim amilase. Nah, secara khusus pasti media ini harus mengandung amilase atau pati ya, Bapak Ibu. Dan seperti biasa kami melakukan yang namanya evaluasi awal, apakah si bakteri yang kami isolasi ini berhasil memproduksi amilase ya lewat zona hidrolisis. Ini mungkin sudah umum bisa, Bapak Ibu. Kemudian protease yang kedua, enzim yang kami lihat dari bakteri-bakteri yang kami peroleh. Nah, di sini tentunya media yang kami gunakan itu semuanya memiliki unsur N atau protein ya, yang bisa bakteri itu bisa menginduksi N di dalam media, sehingga kita bisa lihat bahwa sama ya prinsipnya dengan tadi yang amilase, kita hanya melihat juga bagian zona hidrolisisnya di media pertumbuhan. Kemudian kami juga melihat enzim selulase ya. Nah, di sini memang selulase punya media spesifik juga ya. Tentunya media spesifik ini, nah di sini kami menggunakan CMC ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui, dan tetap di sini ya 18 gram ya, 1,8% berarti. Nah, ini kami tambahkan di dalam medianya seperti itu. Nah, indikasi positif bakteri itu menghasilkan enzim selulase pastinya ketika terbentuk yang namanya zona hidrolisis di sekitar media tumbuh ya. Dalam hal ini CMC basal khas medium, media yang kami gunakan seperti itu. Kemudian enzim yang kami evaluasi selanjutnya adalah kitinase ya. Nah, di sini kami menggunakan yang namanya media koloidal kitin medium ya. Komposisinya bisa dilihat. Yang paling penting di sini adalah bagian komposisi koloidal kitinnya ya, karena itu yang menstimulate si bakteri itu bisa bisa mengindikasikan memproduksi enzim kitinase seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kami juga mengevaluasi enzim fosfatasenya. Ya, karena tadi saya di pendahuluan mengatakan bahwa bakteri halofilik ini bisa hidup di ekosistem mangrove karena ada unsur P-nya, berarti kan secara otomatis juga seharusnya dia bisa menghasilkan enzim fosfatase. Nah, medianya seperti ini. Sebenarnya sekarang banyak media-media yang sudah ready ya, tanpa diracik, karena ini penelitian tahun sebelumnya, jadi media kami racik sendiri ya, seperti itu. Jadi ya kami cari media komposisi yang ada ini sendiri-sendiri seperti itu. Kalau sekarang kan sudah ada yang namanya media Kikopskaya ya, jadi lebih
apa ya namanya, lebih ringan tinggal digunakan gitu. Sama prinsipnya, zona hidrolisis itu menjadi tanda bahwa si bakteri yang kami isolasi bisa menghasilkan fosfatase. Kemudian yang enzim selanjutnya yang kami evaluasi adalah urease. Ya, ini juga bagian medianya mengandung urea tentunya ya sebagai komponen utama. Tetap ada NaCl dan pepton, dextrol dan sebagainya. Nah, selanjutnya juga kami melakukan yang namanya toleransi salinitas ya. Nah, di sini kami melakukan variasi NaCl ke dalam media ya. Media terutama media yang mengindikasikan si bakteri ini bisa memproduksi fosfat ya. Ya, kenapa ini penting menjadi penting? Karena ya kami sih bermimpi ke depannya bakteri ini bisa bisa digunakan juga di dunia agriculture-nya bukan hanya medisinnya gitu. Jadi multifungsi seperti itu. Nah, NaCl yang kami gunakan 0, 2, 4, 6, 8 sampai 10% dengan konsentrasi 0,5 molar. Nah, seperti ini metodenya. Kemudian setelah kami memperoleh NaCl yang teroptimasi ke dalam media Berber Growth ini, kemudian misalnya kami dapatkan dia optimasi di 4%, maka kami lanjutkan lagi untuk melihat ya bioassay ataupun aktivitas di dalam memproduksi fosfatase. Hampir mirip seperti tadi, hanya kita sudah mendapatkan konsentrasi NaCl terbaik untuk bagaimana si bakteri ini bisa menghasilkan fosfatase seperti itu. Ya, kemudian tentunya untuk mengetahui secara jelas strain yang kami peroleh di ekosistem mangrove, ya kita identifikasi secara molekuler. Mungkin ini sudah secara umum juga ya, tidak perlu saya jelaskan. Nah, selanjutnya kami juga mengoptimasi proteasenya ya. Kemudian dengan juga menghitung total protein ya, seperti ini. Nah, di sini kami variasikan lagi untuk sumber nutrisinya, terutama di bagian sumber protein ya. Di sini kami menggunakan pepton, keratin ya. Karena pada waktu itu sewaktu saya studi, saya sedang penelitian keratinase. Jadi saya ini saja coba-coba saja ke media ini bisa nggak tumbuh si bakterinya seperti itu. Kemudian ada skim meal, yeast extract, beef. Jadi ini variasi sumber N-nya seperti itu. Nah, kami juga melakukan apa ya istilahnya melihat ya per 24 jam ya selama 168 jam, 68 jam. Jadi mau melihat dari variasi sumber N ini yang mana yang terbaik di waktu yang sudah kami tentukan ya dengan selang waktu 24 jam. Kemudian kami mengukur kadar protein pada panjang gelombang 540. Ya ini tentunya kami juga melakukan yang namanya penentuan pertumbuhan kurva ya bakteri selama tadi ya selang waktu 24 jam selama 168 jam. Nah, kemudian kami juga melakukan yang namanya kromatografi filtrase. Ya, ini mungkin sudah lazim juga ya Bapak Ibu ketahui. Ya, ini metodenya seperti ini yang kami lakukan. Mungkin sekarang banyak metode yang sudah berkembang. Hanya ini mungkin masih bisa diadop yang saat ini. Nah, secara khusus kami menggunakan ini dialisis Sepadek G50 ya. Kemudian presipitasi juga kami sebenarnya ini bukan bukan langsung kami dapat 50%, ini ada percobaan pendahuluannya, hanya kita nggak nyatakan di hasil publikasinya, hanya data notion itu aja seperti itu. Jadi kami menggunakan yang 50% memang yang teroptimasi. Kemudian kami juga memvalidasi berat molekul ya dari protein bakteri itu sendiri. Nah, maaf, yang menarik di sini nanti mungkin di hasilnya akan dibahas.
kami mendapatkan bobot berat molekul yang belum pernah dilaporkan seperti itu. Dan itu juga tervalidasi di hasil simogram. Nah, hasil dan diskusi ya. Nah, jadi sebagaimana yang saya katakan sebelumnya bahwa kami mengambil dari beberapa jenis sampel ya di sekitar ekosistem mangrove. Jadi bukan hanya di apa namanya, memang sih judulnya mungkin seolah-olah dari pohon mangrove-nya, tetapi ini sebenarnya dari apa namanya ya, di sekitar ekosistem mangrove ya, bisa insektanya, kemudian yang menarik dari hasil isolasi itu dari akar, batang, daun itu kami tidak menemukan justru. Nah, itu mungkin mungkin saya kurang tahu kenapa penyebabnya. Hanya yang pasti yang kami temukan itu di insektanya. Nah, di sini kami tidak bisa menyebutkan apa jenis insektanya karena pada waktu itu memang apa ya, bisa dikatakan kami hanya mengkolek aja gitu tanpa mungkin ada baiknya kami identifikasi juga jenis insektanya. Kemudian sedimen dari beberapa kedalaman mulai dari 10, 20 hingga 30 cm. Nah, kenapa kami menggunakan ketiga variasi kedalaman sedimen ini ya, dasarnya ada pastinya. Kalau topsoil itu kan apa ya? Artinya masih masih melimpah ya substrat untuk pertumbuhan si bakteri. Kemudian kalau sudah masuk 20 cm itu sudah sedikit menipis substrat pertumbuhannya ya. Ya, substrat itu bisa bisa daun mangrove, bisa bisa serasa ataupun bagian-bagian apa namanya yang ada di sekitar ekosistem mangrove. Kemudian sampai kepada kedalaman 30 cm. Nah, yang menarik kalau kita lihat data di sini, yang paling banyak kami isolasi bakteri di kedalaman 10 sampai 20 cm ya. Ya. Kalau kita lihat, kalau kita bandingkan dengan yang kedalaman 30 itu sedikit. Nah, ini apa ya? Istilahnya kalau di kedalaman 10 sampai 20 itu kan ya masih cukup melimpah. Nah, tadi ya substratnya. Jadi bakteri pun masih 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 bisa hidup dan juga kadar NaCl-nya itu masih apa ya istilahnya masih mereka bisa bisa adaptasikan terhadap sel bakterinya. Nah, kemudian hasil yang kedua dari 35 isolat yang kami berhasil isolasi hanya 18 yang bisa memproduksi enzim amil alfa amilase. Nah, di sini ada dua jenis ya, Bapak Ibu, ada alfa dan beta. Bedanya di mana? Sebenarnya bedanya hanya di konsentrasi amilumnya saja ya. Kalau misalnya yang alfa ya kami naikkan konsentrasi berat amilumnya di dalam media gitu. Seperti itu. Nah, kemudian setelah teridentifikasi secara molekuler, kami mendapatkan bakteri Vibrio ya, Vibrio alginoliticus ini yang memang sangat-sangat apa namanya baik di dalam memproduksi alfa amilase dan beta amilase. Tetapi dia tidak berhasil ya, kami tidak berhasil menemukan dia bisa memproduksi enzim urease seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya hasil untuk enzim protease itu sendiri dari total tadi apa 35. Nah, ini umumnya bisa 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 semua isolat bisa menghasilkan enzim protease. Nah, nah di sini juga kami memvariasikan waktu inkubasinya ada 3 tipe ya. Waktu inkubasi 21 jam, 24 sampai 27 jam. Ternyata di waktu inkubasi 27 jam itu memang ke-33 bakteri ini berhasil menghidrolisis substrat ya, bisa bisa dilihat ini salah satu contohnya. Nah, inilah si Vibrio alginoliticus itu sendiri ya. Di waktu 27 jam inkubasi dia bisa dan atau mampu menghidrolisis substrat protein. Di sini kami menggunakan skimil substrat. Nah, kemudian
selulase ya. Nah, ini memang yang selulase yang menarik ya. Seharusnya kan karena ini serasa ataupun daun-daun dari tumbuhan yang lain yang terikut di air di sekitar ekosistem mangrove harusnya tinggi ya. Tinggi selulasanya karena kan daun mengandung banyak selulosa. Artinya di situ banyak pasti bakteri yang bisa bisa menghidup selulase. Nah, ternyata dari semua jumlah yang kami isolasi tadi ada 35 hanya 7 isolat yang eh, diprediksi mampu memproduksi enzim selulase. Termasuk si isolat Vibrio alginoliticus JME ini sendiri. Nah, kemudian selanjutnya kami melakukan yang tadi ya screening enzim kitinase ya. Nah, ternyata isolat dari 35 isolat tadi memang sih beberapa kami lihat mampu, tetapi si JME ini memang selalu ya menampilkan performa yang menarik dan unik di semua apa uji enzim ya, termasuk dia mampu memproduksi enzim kitinase seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya screening enzim fosfat ya, pelarutan fosfat seperti enzim yang bisa melarutkan fosfat. Nah, dari 35 ya yang kami peroleh bakterinya, eh, kami melihat bahwa ada 28 ya yang mampu tumbuh dengan baik untuk melarutkan fosfat setelah 48 jam. Jadi memang kalau untuk menghidrolisis fosfat ini agak lama ya Bapak Ibu karena si bakteri pun butuh butuh untuk bagaimana dia mengubah mengubah P di dalam substrat ataupun di dalam medium ini bisa diserap oleh sel bakteri. Kemudian selanjutnya penelitian yang sebelumnya sudah ada yang melaporkan memang bakteri-bakteri yang hidup di ekosistem mangrove, khususnya yang mangrove Avicennia marina ya. Tapi belum ada yang pernah melaporkan di Bruguiera tadi. Nah, kebanyakan mereka melaporkan untuk genus Bacillus, Pseudomonas, dan Acinetobacter. Jadi untuk yang Vibrio belum pernah dilaporkan. Nah, kemudian screening ureolitik atau penghasil urease tadi dari, nah yang menarik di sini justru si siapa si JME 320 ya yang tadi sudah berhasil mengindikasikan bisa memproduksi banyak enzim, justru di ureasenya dia negatif ya. Nah, itu ya kita nggak harus paksakan dia positif karena memang hasilnya seperti itu. Dia negatif urease dan yang positif itu hanya ada empat isolat yang positif ya. Di sini kami apa namanya memberi perbandingan saja yang positif dan negatif. Nah, kemudian kami melihat pengaruh salinitas ya, salinitas terhadap bagaimana si bakteri itu bisa melarutkan fosfat dengan baik. Nah, bisa dilihat Bapak Ibu di gambar A itu merupakan bagaimana pembentukan zona hidrolisis di setiap konsentrasi NaCl ya. Kalau dari gambar ini kan terlihat jelas ya bahwa di konsentrasi 4% ini dia berhasil bakteri ini ya. Ini bakteri yang mana? Ya, yang JME 320 tadi karena kami melihat JME 320 ini berpotensi sangat besar untuk digunakan di masa mendatang, maka kami juga melihat berapa persen sih kadar konsentrasi NaCl yang dibutuhkan untuk dia bisa melarutkan fosfat dengan baik. Nah, ternyata di 4% ini dia bisa tumbuh dengan baik dan juga bisa mampu melarutkan P itu di dalam media dengan baik. Dengan besar eh, kelarutan 125,51 mg per liter. Nah, kemudian di sini ada data optimasi produksi protease ya. Nah, tadi saya sudah menyatakan bahwa di sini kami menggunakan
1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis sumber N, dan kemudian juga dari sumber N yang kami gunakan juga kami mencobakan ke sukrosa 0,5% seperti itu. Nah, ternyata di sini hasilnya adalah yang paling tinggi justru biasanya kan substrat N itu paling paling banyak dilaporkan menggunakan yeast ataupun pepton. Ya justru di hasil penelitian kami yang paling tinggi adalah di soy peptonnya sebagai sumber N seperti itu. Nah, ini juga belum pernah dilaporkan ya untuk sumber N adalah soy pepton yang paling baik untuk memproduksi protease. Nah, kalau kita lihat di gambar B-nya, ini ada apa namanya aktivitas protease dan juga total protein ya. Nah, ini juga sebenarnya menarik ya hasilnya. Kalau kita lihat di apa bagian garis ya, line yang hitam, warna hitam ini aktivitas proteasenya ada di tripton ya. Tetapi kalau untuk yang kadar proteinnya justru di eh, soy pepton seperti itu. Nah, kenapa seperti ini? Nah, kalau untuk apa aktivitas protease kan kita memang melihat aktivitas spesifik dari protease itu sendiri. Nah, kalau yang total protein ya kita menghitung semua jumlah. Ya kami mendapatkan hasil seperti ini ya. Soy pepton merupakan sumber N terbaik dengan penambahan 0,5% sukrosa. Nah, ini kurva pertumbuhan sebenarnya. Kurva pertumbuhan si protease itu bisa diproduksi dengan baik oleh isolat JME320. Nah, di sini kami menemukan bahwa di waktu 48 jam adalah waktu yang paling optimal untuk isolat JME320 ini bisa memproduksi enzim protease dengan baik dengan sumber C-nya sukrosa 0,5% dan juga sumber N-nya soy pepton seperti itu. Nah, ini tadi ya identifikasi isolat JME320. Kenapa kami memfokuskan JME320? Karena memang si isolat JME320 ini dapat terindikasi ya, terindikasi mampu memproduksi banyak enzim ya dari yang kami ujikan seperti itu. Nah, ternyata si JME320 ini setelah kami apa namanya lihat kembali data isolasinya, dia berasal dari kedalaman 20 cm seperti itu. Sedimen ya, sedimen mangrove. Nah, ini hasil SDS dan simogramnya. Nah, sebenarnya eh, ini perlu kita validasi lagi ya, karena pada waktu itu kami hanya sekedar menguji apakah memang memang ini berat molekulnya, karena belum ada yang melaporkan untuk yang genus Vibrio yang diisolasi di ekosistem mangrove memiliki berat molekul 35 kilodalton pada waktu itu. Saya kurang tahu kalau hari ini sudah ada yang melapor. Sebagai kesimpulan dari pemaparan saya hari ini bahwa ternyata masih banyak ya Bapak Ibu jenis bakteri yang bisa kita eksplorasi di sekitar ekosistem mangrove, karena kita tahu sendiri bahwa Indonesia ini sendiri menyumbang, saya lupa berapa persen luas ekosistem mangrove, yang pasti di sana akan banyak kita temui dan jumpai beragam jenis yang pada akhirnya kita bisa gunakan untuk aplikasi bioteknologi. Di sini saya mentionnya adalah pelarutan fosfat, walaupun yang lain-lain bisa juga kita kita apa kembangkan. Nah, karena ini penelitian yang didanai oleh eh, dulu saya PMDSU ya, kemudian juga oleh BRIN ya, kalau dulu namanya LIPI ya. Nah, saya berterima kasih kepada kedua pihak.
Ini lampiran publikasinya dari presentasi saya, mungkin bisa Bapak Ibu langsung searching saja dan lebih jelasnya dibaca di publikasi. Ya, ini publikasinya ya bersyukur di Q1 ya pada waktu itu. Saya kurang tahu hari ini masih Q1 atau sudah turun. Terima kasih. Demikian presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Selamat siang semuanya. Iya, baik. Terima kasih banyak Pak Jendri. Pemaparannya menarik ya untuk mengumpulkan salah satu informasi mengenai biodiversitas, terutama di daerah mangrove gitu ya, biodiversitas mengenai bakteri di daerah mangrove, apalagi memang coastal garis pantai Indonesia kan sangat luas ya, sangat sangat panjang. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Jendri. Sekarang silakan kepada Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan atau tanggapan, seperti biasa bisa langsung bisa langsung ditanyakan atau bisa diketik di kolom chat. Baik, sambil menunggu tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu peserta, mungkin begini Pak Jendri. Tadi menarik sekali ya, walaupun memang nanti uji yang dilakukan akan sangat banyak ya untuk mengonfirmasi sampai tadi tujuannya ingin didapatkan satu bakteri yang bisa digunakan misalnya untuk di bidang farmasi atau di bidang agriculture. Nah, apakah tadi pemilihan langkat ya, langkat ya Pak Jendri? Itu apakah ada tempat lain Ya. untuk nanti misalnya penelitian Pak Jendri untuk diambil sampelnya, dan kenapa misalnya beberapa tempat itu? Ya, terima kasih Mbak Marisa. Eh, Sebenarnya kami juga, ataupun mungkin lebih tepatnya teman saya di Sulawesi itu sudah mengambil sampel sebenarnya. Nah, kami terus mencoba untuk mengeksplor tempat-tempat baru ya, Mbak Marisa. Terutama juga di tempat-tempat yang gini, ekosistem mangrove-nya itu dilindungi. Karena tidak semua ekosistem mangrove itu terlindungi ya. Itu mungkin perlu digarisbawahi. Eh, ada mungkin 5 tahun ke depan bisa saja ekosistem mangrove-nya sudah berubah menjadi pemukiman rumah ataupun apa ya, tempat-tempat gedung-gedung. Karena saya banyak melihat juga terutama di daerah Sulawesi itu, yang dulu waktu saya masih SD, SMP itu masih banyak mangrove-nya, ternyata sekarang sudah mengalami perubahan. Ya kami sekarang lagi memfokuskan ke eh, ekosistem mangrove yang memang dilindungi oleh pemerintah. Sebenarnya sih semua harusnya dilindungi ya Mbak. Bukan hanya dipilih saja di ekosistem itu. Ya kami berharap bahwa apa namanya, faktor tadi ya yang salinitas itu menjadi juga acuan, karena sampai saat ini penelitian halofilik itu selalu berkembang dan semakin berkembang ya. Terutama mungkin yang saat ini ekstrim ya, yang lebih ekstrim halofilik. Seperti itu Mbak Marisa. Baik, terima kasih banyak Pak Jendri. Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Pak Adrian. Izin saya bacakan mungkin. Eh, apakah topik penelitian saat ini masih berfokus pada bioprospeksi bakteri dari mangrove, atau Pak Jendri sudah melebarkan sayap ke konteks penelitian yang lainnya? Ya. Maaf Mbak, tadi siapa yang Oh, bertanya? gimana? Pak Adrian Hartanto. Oke. Lalu ya, Oke, untuk saat ini memang karena saya kan majornya memang mikrobiologi, saya tetap melebarkan apa namanya, hasanah wawasan saya bukan hanya juga di ekosistem mangrove. Tahun 2022 juga bersama beberapa tim ya berusaha untuk mengeksplor bakteri yang bersimbion dengan spons ya.
kemudian ada juga kemarin teripang gitu. Kemudian juga kami sedang berusaha mencari isolat yeastnya juga, mungkin karena di apa di lab rekayasa genetik kan mainannya juga yeast ya. Kami juga mungkin bisa ke arah sana. Dan yang lain-lain, bahkan yang endofit juga saya main di bakteri endofit dan enzim-enzim yang lain juga seperti itu Mbak Marica. Terima kasih. Baik, ada pertanyaan lagi, Pak Jendri, izin saya bacakan dari Bu Aiher tadi. Apakah sudah ada bakteri yang sudah diisolasi Pak Jendri yang sudah dimanfaatkan untuk industri farmasi atau kedokteran? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan menarik dan juga menantang bagi saya ya, secara pribadi. Untuk sampai saat ini belum ada, hanya baru sekedar mengkoleksi. Ya, mungkin ini harapannya bisa berkolaborasi ya dengan pihak-pihak yang bisa bisa mengembangkan isolat-isolat ini. Dan tentu saja karena ini juga adalah isolat yang native ya berharapnya juga bisa bisa untuk main ke rekayasanya seperti itu untuk apa kita mengambil enzimnya, proteinnya ataupun bagian peptide yang bisa kita kembangkan menjadi formulasi drug seperti itu ataupun apa namanya peptida-peptida yang bisa kita manfaatkan di bidang medicine seperti itu Mbak Marisa. Ya, baik. Menambahkan Pak Jendri, untuk yang tadi JME berapa ya ini ya? 320 ya? Iya, Nah, itu apakah sudah sudah dilakukan atau mungkin sudah ada rencana penelitian akan dikembangkan ke arah mana? Karena kan tadi dia berpotensi ya. iya, kalau rencananya ada ya Mbak, ya, Mbak Maca. Kalau mengembangkan, tadi kan di kesimpulan lebih ke arah agriculture ya, karena memang di sana kami melihat eh, diuji kelarutan fosfat itu walaupun range NaCl-nya rendah, sedang maupun tinggi dia bisa 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 mampu begitu ya, masih bisa mampu melarutkan fosfat. Jadi kami untuk isolat ini masih masih fokusnya ke agriculture-nya. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada gen-gen tertentu yang bisa diambil untuk diaplikasikan ke bidang bioteknya seperti itu. Terima kasih, Mbak. Iya. Baik, saya berikan kesempatan lagi untuk Bapak Ibu peserta, barangkali ada pertanyaan atau tanggapan, dipersilahkan untuk bisa menanyakan secara langsung atau bisa mengetikkan di kolom chat. Kalau belum ada, mungkin satu pertanyaan terakhir dari saya, Pak Jendri. Halophilic ekstrim ini, tadi kan yang didapatkan dari hasil penelitian itu yang moderat ya. Iya, Kalau halophilic ekstrim ini dan moderat ini, eh, apakah memang lebih berpotensi yang eh, ekstrim atau bagaimana ya, Pak? Tadi karena Pak Jendri bilang mungkin ingin mendapatkan yang halophilic yang ekstrim. Terima kasih. iya. Berdasarkan hasil penelusuran saya, memang saat ini kalau untuk bidang farmasi, khususnya kesehatan ya, Mbak Marisa dan Bapak Ibu, itu mereka lebih mencari yang ekstrim justru. Karena ada keunikan-keunikan di bagian struktur protein ya, kemudian kandungan komposisi asam amino di sana yang lebih bervariasi dan juga bisa bisa bertahan karena kan ya, protein bakteri itu semakin semakin tertekan dia hidupnya di lingkungan, dia akan protein di dalam sel bakteri itu akan dengan sendirinya ya memperbaiki diri istilahnya bermutasi diri atau dengan cepat gitu dan dia bisa bisa beradaptasi dengan sepersekian detiknya. Nah, itu yang menjadi menarik bahkan saat ini sedang apa ya di dicari ya. Sudah ada sih beberapa penelitian dari Cina ya saya baca itu, saya lupa nama nama bakterinya. Nah, mereka
ke arah cancer juga gitu. Nah, makanya sebenarnya bukan hanya halofilik yang ekstrim, ada juga yang termofilik ekstrim ya, yang apa namanya hidup di suhu tinggi. Yang ekstrim-ekstrim ini sebenarnya menarik untuk kita dikaji ya, eh, dari hidup tempat hidup si mikroorganisme. Seperti itu, Mbak Maris. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Jendri untuk presentasinya dan diskusinya. Insightful sekali ya, terutama untuk eksplorasi biodiversitas di Indonesia. Mungkin waktu sudah menunjukkan pukul 14.55. Saya sebagai moderator izin untuk mengembalikan acara kepada Bu Sri sebagai MC. Mohon kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin nanti bisa menghubungi kami. Nanti bisa diberikan email para pemateri hari ini. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu. Saya kembalikan kepada Bu Sri.